Halo sobat bola sekalian, jadi ada kabar yang sangat mengejutkan di tengah euforia dan perjuangan klub Bari Super League, khususnya Persib Bandung yang lagi fokus kejar gelar juara. Bener-bener cobaan yang Persib hadapi sekarang sangat banyak, bertubi-tubi dari kanan, kiri, depan, belakang, mulai dari kontroversi keputusan wasit, keanehan kebijakan, sampai sekarang cobaannya malah muncul lagi. Bukan dari wasit, bukan dari operator kompetisi, melainkan cobaan yang sekarang terjadi berasal dari klub instansi Bayangkara FC. Seperti yang kita tahu, di laga terakhir pekan ke-30, Persib berhasil melakukan remontada atas Bayangkara FC di kandang Bayangkara sendiri. Setelah pertandingan semuanya berjalan baik-baik aja, bahkan semua pihak benar-benar salut serta mengakui perjuangan heroik yang dilakukan oleh skuad Persib Bandung. Cuman sekarang, ternyata pertandingan tersebut belum benar-benar selesai. Karena klub yang Persib kalahkan justru tiba-tiba melakukan sesuatu yang cukup bikin kaget semua pihak. Yaitu mereka tiba-tiba memberikan statement ke publik bahwa mereka baru aja mengirimkan laporan kepada match komisioner yang ditujukan untuk pemain Persib Bandung, yaitu Mark Klok, atas dugaan tindak rasisme kepada salah satu pemain Bayangkara FC, yaitu Henry Dombia. Cuman, di balik laporan yang Bayangkara lakukan sekarang, sebenarnya ada beberapa kejanggalan dan keanehan yang membuat laporan ini diragukan oleh banyak pihak. Keanehan apa? Itu yang bakal kita bahas di sini. Kita kupas tuntas sebenarnya apa niat yang ingin Bayangkara capai. Apakah ini benar-benar kasus yang nyata? Apakah mereka hanya ingin membersihkan nama mereka sendiri pasca kasus Fadly Alberto? Atau ini justru jadi bagian dari cara untuk mencegah langkah Persib hat-trick juara? Kalau gitu, kalau kalian udah siap, bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama, kita bahas dulu tentang kenapa Bayangkara FC bisa sampai tiba-tiba ngasih statement kayak gini ke publik. Jadi masalahnya diawali dari video viral yang menunjukkan perdebatan antara Wahyu Suboseto dan Mark Klok setelah babak pertama selesai. Karena video itu viral, akhirnya memang memunculkan banyak juga komentar, khususnya komentar negatif terhadap Suboseto maupun pihak Bayangkara. Karena kalau kita menilai kejadian yang ada di video tersebut, seolah Wahyu Suboseto memang terlihat cukup problematik. Dia tiba-tiba nyamperin Mark Klok yang udah jalan duluan sambil emosi, bahkan mendorong Mark Klok. Sedangkan di sini Mark Klok walaupun terlihat cukup emosi, tapi dia masih cukup bijak dengan gak melakukan kontak fisik seperti dorongan yang dilakukan oleh Wahyu Suboseto. Dan mungkin di sini pihak dari Bayangkara FC juga resah kali ya, karena memang cukup banyak komentar negatif yang mengarah ke mereka. Akhirnya, mereka bikinlah statement yang dipublikasikan ke publik yang niatnya untuk meluruskan kejadian yang ada di video viral tersebut. Berdasarkan klaim dari sudut pandang mereka, ternyata Wahyu Suboseto nyamperin Mark Klok bukan tanpa alasan, melainkan dia pengen minta konfirmasi ke Mark Klok karena sebelumnya salah satu pemain Bayangkara FC yaitu Henry Dombia bilang bahwa dia kena rasis sama Mark Klok. Nah, karena Suboseto yang bertindak sebagai kapten, akhirnya dialah yang jadi orang yang nyamperin Mark Klok. Makanya Suboseto kelihatan emosional, mungkin memang emosi itu udah dipantik sama kejadian yang terjadi sebelumnya. Nah, itu klaim dan kronologi dari pihak Bayangkara FC tentang kenapa mereka tiba-tiba memberikan statement mengejutkan ke publik. Cuman, yang jadi masalahnya, biasanya kalau ada masalah kayak gini, masalah apapun, apalagi yang sampai dilaporkan oleh klub yang bersangkutan, itu memang harus didasarkan dari bukti yang udah ada. Biasanya kelihatan tuh kejadiannya di lapangan kayak gimana. Sedangkan dalam kasus ini, statement yang disampaikan Bayangkara FC itu gak diperkuat sama bukti yang jelas. Mereka cuma ngasih statement berdasarkan apa yang mereka dapat. Gak ada bukti video atau apapun yang bisa memperkuat kejadian ini. Maka ini yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Kenapa Bayangkara FC sampai berani ngasih statement yang bilang bahwa Mark Klok melakukan aksi rasisme ke publik tanpa adanya bukti yang terlihat di publik? Padahal harusnya nggak bisa loh. Kita memberikan laporan tanpa adanya bukti yang jelas. Dan di klarifikasi ini mereka seolah menyatakan fakta yang sebenarnya tanpa perlu ada bukti. Karena kalau kita perhatikan statement tersebut nggak ada kata dugaan. Mereka benar-benar langsung menyalahkan bahwa Mark Klok benar-benar melakukan aksi rasisme. Sedangkan apa yang dilakukan Wahyu Suboseto yang mereka bilang konfirmasi, artinya Suboseto yang ada di lapangan juga sebenarnya nggak langsung mengklaim bahwa Mark Klok benar-benar ngelakuin rasisme. Tapi dia konfirmasi dulu, nanya dulu. Maka situasi inilah yang memang menimbulkan tanda tanya besar di balik kebenaran kasus ini.
Dan kalau kita lihat track record Bayangkara sebelumnya, baru aja mereka terlibat kasus yang cukup berat kan, yaitu tendangan kungfu Fadly Alberto di kompetisi Elite Pro Academy. Di kasus itu aja ya Pak, padahal udah terlihat sangat jelas bahwa para pemain Bayangkara, termasuk staf pelatih mereka, melakukan tindak kekerasan. Tapi mereka seolah gak mau disalahkan sendiri. Mereka bilangnya pemain Dewa United duluan lah yang katanya rasis ke Fadly Alberto. Yang statement itu ngasih kesan seolah ini bukan sepenuhnya salah Bayangkara loh. Terus uniknya lagi, sanksi yang diberikan kepada para pelaku juga ternyata cukup ringan. Karena beberapa pelakunya, termasuk Fadly Alberto yang jadi pelaku utama, cuma dihukum larangan bermain selama 3 tahun. Bayangin Pak, tendangan sekencang itu ke arah leher dan badan pakai full sepatu bola, cuma dihukum larangan bermain selama 3 tahun. Beda jauh sama sanksi yang diterima oleh beberapa klub Liga 3 dan 4 yang waktu itu pernah kan ada beberapa kejadian tendangan kungfu yang serupa kayak Fadly Alberto, mereka dihukum larangan bermain seumur hidup. Dan yang bikin jengkelnya lagi, pihak Bayangkara FC justru masih protes, masih ngajuin banding sama sanksi yang mereka terima. Katanya sanksi tersebut gak sesuai berdasarkan fakta yang ada. Padahal itu udah lebih ringan daripada apa yang mereka seharusnya dapatkan loh. Nah, maka track record dari kasus tersebut pada akhirnya menjadi sesuatu yang dihubungkan juga dengan kasus Persib sekarang. Ada yang meyakini bahwa laporan Bayangkara FC ke Mark Klok ini biar nutup kasus yang mereka terima sebelumnya. Biar nama mereka setidaknya bisa agak bersih karena sekarang mereka juga jadi korban, maka kasus mereka sebelumnya bisa tertutupi sama kasus yang sekarang. Karena jika seandainya kasus ini memang terbukti dan Mark Klok dikasih sanksi, otomatis perhatian publik bakal banyak tersita sama kasus ini. Tapi ternyata di balik tuduhan Bayangkara FC yang gak berdasar tersebut, selang beberapa jam kemudian Mark Klok langsung ngasih klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Dia ngasih kronologi yang lebih jelas dan lebih lengkap dibanding statement Bayangkara FC yang gak jelas itu. Yaitu, dia dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepada dirinya. Dia bilang bahwa kejadiannya terjadi ketika Persib cetak gol pertama, saat Federico Barba cetak gol. Di situ para pemain Persib pengen langsung kick off, tapi Henry Dombia nahan bola dan gak langsung lakuin kick off pertandingan. Nah, ngeliat itu, Klok bilanglah ke Henry Dombia, katanya, "Give me the ball back. Give me the ball back." Yang artinya, kasih sini bolanya ke saya. Tapi Henry Dombia sempat salah dengar. Dia dengarnya malah, "Give me the ball black." Artinya, sini bolanya hitam. Nah, atas kesalahpahaman tersebut, Mark Klok dan Henry Dombia langsung ngobrol dan klarifikasi. Bahkan Henry Dombia ini katanya udah minta maaf sama Mark Klok karena sebelumnya udah salah dengar dan salah sangka. Bukan cuma Henry Dombia, tapi juga beberapa pemain Bayangkara lain, termasuk pelatih Bayangkara Paul Munster, udah ngerti sama kesalahpahaman itu. Cuman ada satu orang nih yang gak mau nerima kebenaran dan klarifikasi yang udah terjadi antara pemain di lapangan, yaitu sang manajer yang terhormat, Bapak Sumarji. Di situ katanya Pak Sumarji ini masih nuduh Mark Klok sebagai orang yang rasis. Di lorong stadion, di dekat ruang ganti, bahkan setelah selesai pertandingan, Pak Sumarji ini masih nganggep Mark Klok ngelakuin rasisme. Padahal masalahnya udah clear bahwa apa yang terjadi merupakan kesalahpahaman. Korbannya Henry Dombia pun udah paham, bahkan dia sendiri yang minta maaf. Tapi ini, orang yang gak terlibat secara langsung malah keras kepala. Tentu ini jadi situasi yang sangat aneh. Artinya kalau kita pahami dari klarifikasi yang udah disampaikan, bahwa statement yang disebarkan Bayangkara FC ke publik ini kemungkinan cuma berdasarkan klaim sebagian pihak yang gak paham sama situasinya di lapangan. Mereka ngirim laporan dan ngasih statement ini ke publik ternyata bukan didasarkan atas konfirmasi langsung kepada pemain serta pelatih, termasuk Henry Dombia yang katanya diduga menjadi korban. Karena logikanya gak mungkin Henry Dombia ngasih persetujuan buat Bayangkara ngasih statement kayak gini kalau dianya sendiri aja udah gak ada masalah sama Mark Klok. Maka, aduh, apa yang dilakukan sama Bayangkara FC ini bener-bener konyol Pak. Konyol sekonyol-konyolnya. Konyol banget seriusan. Seolah mereka ngambil tindakan itu bukan atas dasar riset yang jelas maupun mendalam, berdasarkan data dan fakta, tapi mereka ngambil tindakan cuma berdasarkan emosi dan opini sebagian kecil pihak. Patut dipertanyakan kredibilitas yang mereka miliki sebagai sebuah klub sepak bola profesional maupun sebagai klub yang ada di bawah naungan instansi. Dan tentu kejadian ini sangat merugikan buat Mark Klok maupun Persib Bandung. Buat Mark Klok tentu tindakan ini jelas jadi pencemaran nama baik dia. Sebenarnya kalau memang Mark Klok mau, bisa aja dia menempuh jalur yang resmi dan membalikan laporan atas tuduhan pencemaran nama baik. Sedangkan untuk Persib, secara keseluruhan, situasi ini juga jelas jadi hal yang sangat mengganggu konsentrasi mereka.
Ini rugi banget sih buat Persib. Padahal situasinya lagi krusial, mereka lagi harus fokus sama target juaranya, tapi malah diganggu sama hal non-teknis yang konyol yang dilakukan oleh Bayangkara Presisi Lampung FC. Menarik juga buat kita tunggu ke depannya kayak gimana. Apakah Bayangkara Presisi Lampung FC ini bakal rela untuk memberikan statement permohonan maaf ke Mark Locke, Persib maupun ke publik? Menarik ditunggu. Sekarang kalau pendapat kalian gimana atas masalah ini? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!